Latihan dan pengembangan sumber daya insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani kelas Ekonomi Islam 20B yang beranggotakan Robi Darmawan NIM 054, Nur Ziyadatun Nikmah NIM 056, Nur Halizatul Amalia NIM 058, Muhammad Zulfahmi Mubarok NIM 062, Sebastian Fajar Febrianto NIM 064 akan membahas topik tentang latihan dan pengembangan sumber daya insani. Oke, langsung saja. Dari pembahasan ini tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana proses latihan dan pengembangan terjadi? Nah, dalam proses latihan dan pengembangan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, identifikasi tujuan. Lalu ketiga, pemilihan metode. Dan keempat, evaluasi program. Oke, masuk pada tahap yang pertama, orientasi. Tahap orientasi merupakan tahap di mana karyawan dikenalkan dengan pekerjaannya, timnya, dan lingkungan kerjanya. Proses ini sangatlah penting mengingat tidak mungkin seorang karyawan bisa bekerja tanpa tahu apa yang harus dia kerjakan. Kemudian faktor pertemanan dan lingkungan juga penting untuk menunjang produktivitas dan memperjelas alur komunikasi dalam perusahaan. Tujuan dari tahap orientasi sendiri adalah 1. Membuat karyawan baru merasa diterima dan menjadi bagian dalam tim. 2. Memastikan karyawan baru memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. 3. Membantu karyawan baru mengerti organisasi secara luas. Misalnya visi, misi, kultur, dan value perusahaan. 4. Membantu karyawan tersebut dalam memulai. Nah, selanjutnya kita perlu mengerti tentang tujuan dari pelatihan dan pengembangan, yaitu sebagai berikut. Orientasi. Tujuan pertama diadakannya pelatihan dan pengembangan adalah untuk mengenalkan karyawan tentang apa yang akan dikerjakannya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Membantu memecahkan masalah. Tentunya kegiatan pelatihan dan pengembangan ini juga ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah operasional yang memerlukan kemampuan khusus yang harus dilatih. Memperbaiki kinerja karyawan. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan, tidak hanya karyawan paham akan pekerjaan dan dapat menyelesaikan masalahnya, kinerja karyawan sehari-hari juga akan meningkat mengingat pengalaman yang mereka dapatkan. Memperbarui skill karyawan. Selain itu, pelatihan ini bisa juga diperuntukkan untuk memperbarui atau meningkatkan skill karyawan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Kenaikan jabatan. Nah, dengan meningkatnya kualitas kinerja karyawan mulai dari mengerti tentang tugasnya hingga telah mengupgrade skillnya, kini saatnya karyawan-karyawan terbaik untuk naik jabatan. Tidak jarang perusahaan melakukan pelatihan dan tes untuk karyawan yang dinilai mumpuni untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi. Memainkan peran ganda. Kali ini bukan tentang upgrade skill biasa atau kenaikan jabatan. Tidak jarang juga perusahaan memutuskan untuk memberikan peran ganda pada karyawannya dikarenakan kebutuhan perusahaan dan tingkat kepercayaan perusahaan yang tinggi terhadap karyawan tersebut. Memenuhi kebutuhan pribadi. Pelatihan juga bisa dilakukan secara mandiri bila diinginkan demi mencapai tujuan khusus, misal perbaikan diri atau mencari tantangan baru. Terkadang karyawan melakukan pelatihan mandiri dalam pantauan perusahaan. Oke, sekarang kita tahu bahwa banyak hal bisa dicapai dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDI ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metodenya, tekniknya. Seperti apa cara menjalankan pelatihan dan pengembangan? Berikut ini cara. Pertama, refleksi diri. Dengan menyediakan personal development plan dan personal goal setting dapat dijadikan sebagai acuan pribadi seorang karyawan dalam proses pembelajaran dan tujuan yang ingin dituju dalam sebuah lingkungan perusahaan. Juga menjadi acuan bagi manajer personalia dalam membuat sebuah pelatihan maupun konsultasi bagi para karyawan. Kedua, pengalaman dalam tim. Interaksi dua orang atau lebih akan memberikan pengembangan dan pelatihan tersendiri bagi SDM dalam sebuah perusahaan. Mengapa hal ini dibutuhkan? Tim dituntut untuk dapat melakukan kerjasama kreatif dalam mengembangkan ide, problem solving, dan hal-hal lain yang dapat memberikan pembelajaran dalam sebuah tim. Ketiga, terkait circle belajar, forum group discussion, rapat,
maupun pemecahan masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan, di mana dalam lingkaran belajar ini menuntut para pegawai untuk menghadapi dan berbagai risiko permasalahan yang memungkinkan terjadi. Keempat, adalah melalui seminar. Anda juga bisa memberikan seminar mengenai skill terkait knowledge, kapasitas dengan melibatkan banyak pihak, seperti expertise yang andal dalam bidangnya. Seminar ini dapat dibuat secara bertahap, misalnya quarter maupun memfokuskan pada satu skill dan knowledge, seperti contohnya pelatihan IT, pelatihan kepemimpinan, dan sebagainya. Lalu kelima, mentoring. Memberikan pelatihan secara personal dengan memberikan feedback, motivasi, membagi pengalaman, maupun proses pembelajaran dengan cara yang lebih intensif. Dalam proses ini lebih pada mengembangkan personal individu dan kapasitasnya. Terakhir, pelatihan juga bisa dilakukan dengan hanya sekedar saring informasi. Dalam era digital saat ini, sangat penting penggunaan media-media virtual sebagai sumber pembelajaran bagi hari di sebuah perusahaan. Virtual platform yang dapat digunakan seperti webinar, newsletter, blog, maupun sumber informasi mengenai perusahaan. Nah, karena kita telah melakukan orientasi, analisis tujuan dan juga menentukan metode pelatihan. Setelah pelatihan itu berjalan, tidak lupa kita juga harus melakukan evaluasi untuk menilai apakah pelatihan yang kita terapkan telah membawa perubahan sesuai yang diharapkan. Karenanya hasil evaluasi ini sering kali digunakan sebagai acuan tolok ukur keberhasilan pelatihan. Nah, berikut ini tujuan diadakannya evaluasi. 1. Menemukan dan menganalisa informasi mengenai pencapaian tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. 2. Mengetahui pengaruh program terhadap kinerja hasil implementasinya. 3. Mengetahui dengan cepat kemungkinan untuk perbaikan dan sinkronisasi program sesuai dengan perkembangan situasi dalam organisasi. 4. Mengantisipasi tindakan tertentu ketika diperlukan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.